Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Fernanda, NPM 126. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas audit teknologi informasi kelas B mengenai audit teknologi dan informasi perusahaan fiktif. Detail perusahaan. Nama perusahaan fiktif di sini saya menamakan PT Wijaya Express atau WJS, yang fokusnya untuk mengantarkan barang ekspedisi. Referensi paper sendiri saya mengambil dari framework COVID 4.1 untuk mengaudit sistem informasi pada perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BPKBN Provinsi ABCD oleh Indaharyati Eskom MTI. Ya, di sini saya akan menegaskan kembali, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Semua kegiatan dilindungi dengan baik untuk menjamin integritas data, keandalan serta keefektivitasan dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan untuk meneliti audit sistem informasi. Pertama, perencanaan. Yang kedua, studi lapangan. Ketiga, pemetaan. Keempat, pengumpulan data. 5, perhitungan. 6, pelaporan. Di sini identifikasi masalahnya. Perusahaan WJS di dalam sistem informasinya belum ada audit sistem informasi di bagian perlengkapan dan perbekalan, terutama mengenai tingkat pengukuran kerja, pelayanan pengadaan, pemeliharaan, perawatan, serta peminjaman yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi. WJS belum mengetahui secara pasti adanya permasalahan di dalam pelayanan pengadaan, pemeliharaan, perawatan yang harus diatasi, dan apakah layanan pengadaan, pemeliharaan, perawatan tersebut telah diproses menggunakan metode yang telah distandarkan. Dalam penyelesaiannya, apakah semua proses tersebut telah terorganisasi secara baik. Yang ketiga, diperlukan pengembangan IT lebih lanjut lagi untuk lebih banyak, karena PT WJS ini mulai mencapai tersebar di daerah pulau-pulau Jawa. Selanjutnya ada tahap perencanaan. Untuk pengukuran audit sistem informasi dilakukan menggunakan standar framework COVID 4.1 dengan menggunakan domain DS1, DS10, DS12. Alasannya yaitu, pertama, DS1 mendefinisikan dan mengelola tingkat pelayanan pengadaan, pemeliharaan, perawatan, serta peminjaman aset yang memenuhi kebutuhan organisasi dan untuk membangun pemahaman umum dari tingkat layanan yang diperlukan. Yang kedua ada DS10 untuk menyelesaikan mengelola masalah-masalah yang timbul dari pengadaan, pemeliharaan, perawatan, serta peminjaman aset, dan memastikan bahwa masalah-masalah yang datang dapat diselesaikan dan penyebabnya diselidiki untuk mencegah terulangnya kejadian yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada DS12, yaitu mengelola fasilitas layanan pengadaan, pemeliharaan, perawatan, serta peminjaman yang memenuhi kebutuhan bisnis dan memberikan perlindungan kepada peralatan terhadap bahaya. Tujuan dilakukan audit sistem informasi yaitu: 1. Menganalisa current dan expected maturity level. 2. Membuat rekomendasi perbaikan terhadap pelayanan pengadaan, pemeliharaan, perawatan, serta peminjaman aset. Dari penelitian audit yang dilakukan diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi yang dihasilkan dapat dijadikan acuan sebagai perbaikan kualitas layanan dan subbagian perlengkapan dan perwakilan PT
JS pada proses pelayanan. Untuk pengumpulan data sendiri, yang pertama ada satu wawancara. User juga dapat diwawancara untuk menjelaskan seberapa besar kualitas dari sistem yang mereka gunakan. User di sini sendiri itu pekerja WCS. Yang kedua ada checklist, adalah membuat daftar pertanyaan yang nantinya ditujukan kepada pihak yang terkait perusahaan, khususnya bagian penjualan, untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga ada observasi, adalah memeriksa dengan menggunakan panca indera terutama mata, yang dilakukan secara berulang-ulang selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah. Di sini ada pemetaan. Di sini tentang domain DS1. DS1, DS10, DS12 mempunyai subdomain sendiri. Ada layanan tingkat manajemen, definisi layanan, perjanjian layanan, perjanjian operasional, pemantauan dan laporan pencapaian pelayanan, review perjanjian dan kontrak, identifikasi dan klasifikasi masalah, pelacakan masalah dan solusi, penutupan atau pengakhiran masalah, integrasi konfigurasi manajemen, kejadian dan masalah, pemilihan lokasi dan tata letak, tindakan keamanan fisik, akses fisik, perlindungan terhadap faktor lingkungan, fasilitas fisik manajemen. Untuk penilaian sendiri dari COVID 4.1 sendiri ya, ada level 0 sampai level 5. Yang level 0 yaitu non-existent, level 1 itu yang top, yang level 2 dari itu level 4 itu 3 define proses, 4 manage dan measurable, 5 optimize. Semakin tinggi level rekomendasi dari COVID-1 semakin dikatakan bagus. Untuk penilaian sendiri, pada proses pengumpulan data pendukung dilakukan wawancara berhubungan dengan kinerja sistem informasi. Data pendukung tersebut kemudian dianalisis berdasarkan domain yang sudah dipetakan sebelumnya, maka diperoleh nilai maturity sebagai berikut. Hasil evaluasi maturity level saat ini untuk bagian performance, yaitu ada domain 1 sampai 12 dengan subdomainnya masing-masing. Di sini terlihat ada current maturity dan expected maturity. Dari data yang evaluasi yang diperoleh, ternyata current maturity lebih condong kurang dari expected maturity. Hasil evaluasi maturity level saat ini, bagian performance pada ini rata-rata current maturity dapat dari responden, user, dan manajemen. Di sini diperoleh nilai maturity menurut manajemen dan user sebanyak 3,4. Dari hasil penilaian rata-rata tadi, tingkat kematangan saat ini untuk domain deliver dan support berada di sekitar level 3 atau define. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam proses sistem informasi subbagian perlengkapan dan perbekalan BPJS terdapat beberapa masalah yang harus diketahui oleh perusahaan. Adanya permasalahan yang harus diatasi dalam
waktu yang cepat. Bagaimanapun juga tidak terdapat proses standar, namun menggunakan ini untuk diagram hasil evaluasi maturity level pada performance. Ya, kali ini kita masuk ke hasil evaluasi maturity level yang diharapkan. Hasil audit sistem informasi pada sebagian perlengkapan dan perbekalan yang telah dihitung dan mendapatkan hasil sekarang digunakan untuk di masa yang akan datang. Diharapkan dapat memenuhi proses yang dirasakan kurang dari pada performance, yaitu sudah tertibnya perjanjian dengan user, konsisten melakukan pemantauan dan pelaporan pencapaian layanan, review perjanjian kontrak, penyelesaian masalah yang ada, sudah memiliki standar penyelesaian pada masalah yang terjadi, dan terakhir adalah menjelaskan prosedur tingkat keamanan terhadap masalah secara basic, secara bertahap peraturan tata letak aset sesuai dengan standar yang ada. Ya, di sini kita memperoleh hasil evaluasi maturity level ekspektasi dari kategori manajemen dari DS1 sampai DS12. Ya, ini datanya dari wawancara dan kuesioner. Yang ini hasil evaluasi maturity level yang diharapkan dari kategori responden user, sama seperti kategori responden manajemen tadi. Datanya diperoleh dari wawancara dan bagian kuesioner. Ya, di sini ada diagram expected maturity level sebagai subbagian perlengkapan perbekalan responden kategori manajemen. Ya, digambarkan grafik sebagai berikut. Dari grafik sendiri ini berbanding lurus, tidak terlalu berbeda. Hasil evaluasi nilai maturity menurut manajemen dan user memperoleh nilai expected maturity sebesar 4,24. Dari nilai rata-rata tadi, tingkat kematangan saat ini current maturity level untuk domain delivery dan support berada di sekitar level 4 atau manajemen level. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam proses sistem informasi sebagian perlengkapan dan perbekalan BPJS tidak terdapat permasalahan yang ada dapat diatasi dalam waktu cepat. Secara umum, pendekatan pada pengelolaan proses sudah terorganisasi dengan baik. Hasil perhitungan current maturity level untuk proses sebagian perlengkapan dan perbekalan berjalan saat ini berada di bawah expected maturity level sebagai berikut. Pada domain DS1, expected maturity memperoleh nilai 4,31 dan current maturity 3,3. Domain DS10 mendapatkan nilai expected maturity 4,22 dan current maturity mendapatkan 3,44. Untuk domain 12 mendapatkan nilai expected maturity 4,32 dan current maturity 3,47. Kali ini membahas tentang hasil kesenjangan manajemen. Hasil perhitungan current maturity level pada subbagian perlengkapan dan perbekalan yang berjalan saat ini berada di bawah expected maturity level, yang berarti terdapat beberapa kesenjangan dalam antara expected maturity dan current maturity. Berikut ini gap tingkat kematangan sistem informasi sebagian perlengkapan dan perbekalan BPJS. Rata-rata current maturity didapat dari responden user dan manajemen.
Dari hasil kuesioner yang disebarkan, terdapat expected maturity di level manajemen dan measurable adalah pada level 4. Hasil perhitungan current maturity level adalah proses subbagian perlengkapan dan perbekalan yang berjalan saat ini berada di bawah expected maturity, yang artinya di bawah harapan. Ini diagram hasil analisa kesenjangan user. Masih terdapat belum berbanding lurus. Analisa maturity subbagian perlengkapan dan perbekalan berdasarkan hasil perhitungan current maturity level dan expected yang dihasilkan dengan menggunakan kerangka COVID 4.1 dari hasil tingkat kematangan atau maturity levelnya adalah pada level 3 defined process. Perhitungan maturity level untuk proses TI yang ada pada saat ini karena maturity level masih di bawah maturity level yang diharapkan. Untuk saat ini harus dilakukan analisis berat untuk menutupi gap antara current maturity level dan expected maturity level tersebut. Ya, ini hasil rekomendasi dari PTWJS sendiri mengenai audit sistem informasi. Dari hasil penelitian diperoleh simpulan proses DS1, domain DS1, DS10, DS12 pada domain delivery dan service yang diberikan oleh sebagian perlengkapan dan perbekalan kepada PTWJS secara umum berada pada tingkat kematangan defined process. Yaitu terdapat bahwa institusi mengetahui adanya permasalahan yang harus diatasi secara segera dan telah diproses menggunakan metode yang telah distandarkan dalam penyelesaian, telah mendefinisikan dengan jelas langkah-langkah menggunakan dalam pelayanan. Secara umum, pendekatan kepada pengelolaan proses telah terorganisasi secara baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tugas dari hasil audit sistem informasi pada PTWJS. Data itu